Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk memberikan sharing atau berbagi informasi tentang kesehatan. Kali ini saya berada di Curug Sekarlangit, daerah menuju Salatiga ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan bagaimana kita menjaga diri kita agar tetap kuat di dalam mempertahankan atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Yaitu dengan cara yang pertama adalah kita menguatkan emosi kita, yaitu dengan cara kita berpikir positif, kita tetap berpikir jernih, kita tidak boleh cemas berlebihan, karena hal itu justru akan menurunkan imunitas kita. Ketika kita cemas, kita khawatir dengan kondisi di luar kita, atau sesuatu yang akan menimpa kita, maka ini akan menyebabkan imunitas atau daya tahan tubuh kita menurun. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya menguatkan fisik, menguatkan body atau badan kita dengan cara kita tidak boleh terlalu lelah. Ya, dalam kondisi kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh kita, maka kita harus menjaga tubuh kita tidak boleh terlalu lelah. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup sesuai dengan usia. Rata-rata kalau untuk dewasa sekitar istirahat atau tidur 6-8 jam. Ya. Kemudian untuk anak tentu lebih lama lagi kebutuhannya untuk istirahat. Kemudian teman-teman sekalian, di samping istirahat yang cukup, di samping tidak boleh terlalu lelah, kita juga harus menyempatkan diri untuk berolahraga. Menggerakkan badan kita, otot-otot kita, kemudian agar memacu jantung kita untuk memperbaiki sirkulasi tubuh kita, memperbaiki metabolisme kita juga. Karena ketika jantung kita berpacu, jantung kita berdetak lebih kuat, lebih cepat, ini juga akan memberikan suplai oksigen dan pembuluh darah yang lebih baik kepada jaringan tubuh kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga harus menjaga kebersihan badan, makanan, lingkungan. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mempertahankan diri dari serangan berbagai macam penyakit, virus, jamur, dan sebagainya. Dan teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga adalah kita juga harus menguatkan spiritual kita. Kita harus semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan, dalam arti kita tawakal dengan segala ikhtiar yang kita lakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, sesuai dengan anjuran para ahli tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Dan yang jelas kita juga harus berupaya sekuat tenaga dengan memohon kepada Allah, dengan doa-doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari mara bahaya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ini salah satu doa yang patut untuk kita lantunkan, untuk kita panjatkan kepada Allah dengan penuh kehusuan, dengan penuh benar-benar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari berbagai macam musibah atau mara bahaya. Itulah beberapa tips yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan diri kita dari berbagai macam serangan tubuh kita, ataupun ketika kita sudah terkena suatu penyakit misalnya atau virus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan diri kita agar virus tersebut tidak berpengaruh kepada kita. Kita tetap sehat, kita tetap fit. Dan ketika kita sudah sakit, kita pun harus bersabar, kita harus menerima, kita tawakal, karena dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Barangkali kita selama ini kurang banyak beristighfar, kurang banyak memohon kepada Allah atas dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita diberikan oleh Allah ujian berupa sakit, kita ikhlas dengan apa yang telah kita dapatkan itu berupa sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita. Meskipun kita mungkin tidak berupaya dengan sungguh-sungguh atau secara khusus untuk minta ampun, tetapi kita, karena barangkali kita tidak ingat dengan dosa-dosa kita saking banyaknya, tapi kita diberikan oleh Allah musibah berupa sakit, berupa penderitaan yang barangkali kita itu merasakan tidak nyaman, tapi kita tetap ikhlas kepada Allah, kita tetap menyerahkan semuanya kepada Allah dengan berbagai macam ikhtiar yang mampu untuk kita lakukan.
maka dengan cara itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada diri saya sendiri khususnya dan pada para teman-teman sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.